Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik Batu Pualam. Hinggap seekor burung balam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah alun makan malam. Alun makan malam cakep yo kecenya. Mbak kabadun sana ambo kasadonyo. Sehat, hati sehat, pikiran sehat, kantong sehat. Kecenya sehat. Kalaulah hati sehat, insya Allah kasadonyo sehat. Untuk apa piti awak banyak tapi badan awak sakit? Sakit apa? Sakit hati. Alamiko dari galaknya, dari senyumnya, alhamdulillah. Apapun yang terjadi duit kok, alhamdulillah. Memang cantik bunga melati. Nggak cakep le rancak, lebih hebat le cakep. Memang cantik bunga melati. Bunga melati tumbuh di taman. Ustadz 2 tahun dinanti-nanti, sekali datang disambui hujan. Tadi sore ambo tibo bedah buku kami di kantor Bupati Solok Selatan, hujan labe, suaro Pak moderator, Pak asisten ndak jaleh. Ambo ya Allah, apa nak kata jadi kok. Padahal hari di Pekanbaru wangi panas, tibo gawak ke Solok Selatan kok hujan labe pulau. Apalah doa jamaah kok. Rupanya jamaah Solok Selatan kok doanya makbul. Dibuat Allah Ta'ala hujan tadi siang sore supaya malam miko awak dingin. Jadi intinya memang husnuzon kepada Allah. Tadi ambo sempat bertanya ke tim Ustadz Abdul Somad Sumatera Barat, iko kalau hujan kau ndak berhenti bisa awak pindah ke Masaji nan Gadang. Indah ado ke sini. Lah barang lama Pak Bupati kau jadi bupati yang bertanya, baru 2 tahun wajar ndak ada masaji. Insya Allah akan ada masaji nan Gadang, insya Allah, amin. Dan sama-sama alun tepuk tangannya tahan dulu beko. Dan sama-sama awak hormati Bapak Bupati. Kalau bahasa kampung awak, good man. Good artinya rancak, men urang. Bahasa Arabnya khairun nas. Beserta Ibu Ketua Penggerak PKK Kabupaten Solok Selatan. PKK itu PKK lah. Bapak Wakil Bupati yang dari mulai tadi sore sampai siang tadi, sampai sore sampai malam hari ini. Bapak Ketua DPRD beserta anggota, beserta Ibu, Bapak Kajari, Bapak Kapolres, Bapak dan Ramil, Pak Dandim ataupun yang mewakili, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun indak berkepala. Kok kalau ambo sapa satu persatu subuh baru selesai. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, nan alun babini dan alun basunat. Kasadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pak Bupati mengirim utusan ke Pekanbaru. Utusannya datang, motor megah, mewah, mahal. Turunlah orang ganteng dan orang nan cantik rancak-rancak. Jarang-jarang tamu ambo serancak-rancak itu. Dari mana kok? Dari Solok Selatan. Apa tujuannya? Mengundang Ustadz Abdul Somad.
tolong Ustadz perkenankan permohonan ini. Kalau Ustadz tidak memperkenankan, beko kami non-job. Pandai pula orang kau menakut-nakuti ambo. Oke, awak buat video ya. Ambo jadwal se-Indonesia dari Sabang sampai Papua, ambo datang hanya sekali dalam setahun, kecuali Sumatera Barat. Aceh, sadonan di Sumatera ko setahun 2 kali. Ambo datang ke Sumatera Barat iko bulan 5, beko datang lagi bulan 2 balik. Sekali datang sampai hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Senin mesti pulang. Kalau ambo tidak pulang, beko orang rumah curiga mula buka cabang. Jadi sampaikan kasado bupati, wali kota, gubernur di Sumatera Barat, itu kampung datuk nenek moyang ambo, maka ambo akan datang 2 kali dalam setahun. Tunggu. Bulan Mei atau bulan 2 balik. Masya Allah, tabarakallah. Bulan Mei ambo pun datang. Acaranya biasa Ciek Kabupaten sekali acara, tapi di Solo Selatan diawali dengan nasihat pernikahan tadi. Rupanya nan nikah kok tadi, inyo permintaannya indak ada minta apa-apa, indak minta pejabat datang, indak minta orang kaya datang, inyo cuma minta dalam perjalanan acara nan sakral sekali semua duit dalam pernikahannya. Permintaannya, Ustadz Somad lah datang memberi nasihat pernikahan. Alun nado rasonyo orang ditampek nanambo datang, kadang apaknya suko kambo, anaknya cuek saja. Kadang anaknya pulo suko ka ulama, apaknya pulo suko penyanyi dangdut. Tapi di Solo Selatan iko Pak Bupati, Pak Ketua DPRD, anak padusi beliau satu signal, sama-sama suko kepada ceramah. Mudah-mudahan Allah menjaga Kabupaten Solo Selatan insyaallah. Coba Bapak Ibu bayangkan, andai keluarga iko hobinya tolong di hari pernikahan saya undang suster ngesot, di hari ulang tahun kabupaten undang penyanyi dangdut, pentasnya tinggi, roknya pendek, dan menonton atu-atu mengango lah macam. Apa nak kata jadi di Solo Selatan iko musibah yang akan terjadi, betul? Ada orang nanti bawa bisa digoyang, bisa pula kecilnya hancur sadonya. Tapi Masya Allah tabarakallah, yang diundang ustadz iko ada ustadz yang lebih senior daripada ambo, kakak kelas ambo di Mesir yang pakai sorban, itu namanya Ustadz Jel Fathullah. Itu kakak kelas ambo, senior ambo. Inyo datang kau menilai ambo, lah bisa ndak adik ambo kau ceramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kunci pertama satu negeri menjadi baik, pemimpinnya mesti cinta kepada agama Allah. Ya Allah, jadikan Solo Selatan ini bupatinya, wakil bupatinya, DPRD-nya, kepala dinasnya, kepala badannya, kepala kantornya, kapolresnya, dandimnya, semuanya cinta menegakkan agama Allah. Allahu Akbar. Kareh takbir orang Solo Selatan, luar biasa, Masya Allah. Bapak Ibu jangan berkecil hati. Awak walaupun kabarnya kini terjadi global warming, panas, global dunia panas, tapi di Solo Selatan sejuk, luar biasa. Yang haus jangan khawatir, air mancur hidup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk ambo tadi ke lokasi disambut dengan solawat.
Masya Allah, tabarakallah. Cumonan ambo heran, turun dari oto dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, solawatnya ramai tapi mului jamaah kok ndak adonan bergerak. Ambo heran, rupanya solawat flash disk. Aiko solawat nan asli banyak. Tolong kameramen shoot mului jamaah kok. Konya, kok bukan hantu, kok drone. Tadi ambo sangko itu drone juga na merah di atas, rupanya tiang listrik. Nan ada handphonenya pakai senter, flash, ai duit kan, naikkan ke atas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Lah cukup untuk TikTok. Beko diupload ya. Nah, masukkan supaya orang tahu. Terang benderang. Dan lama-lama ketiak basah. Awak ndak abah, kawan sebelah pingsan. Masya Allah, tabarakallah. Ikolah nikmat nan luar biasa. Masyarakatnya cinta solawat, pimpinannya, bupatinya, forkopindanya, pemdanya suka kepada siapapun Ustadz Buya nan diundang ke Solo Selatan, siap datang, siap hadir, siap mendengar. Jangan ada dusta di antara kita. Masya Allah, tabarakallah. Iko ulang tahun kepemimpinan Bapak Haji Khairun Nas dan Pak Wakil Bupati Solo Selatan yang ke 2 tahun. Kok memang umur lagi lucu-lucunya, Beb. Ditampek lain, asal tiba Bupati, sakit parwi Wakil Bupati. Asal ado gambar Bupati, gambar Wakil Bupati, lain warna mukonyo. Awak bertanya, orang kok kan mengucapkan selamat Idul Fitri, kok kan berfoto bersama? Indak Pak, itu foto diedit. Tapi mereka duduk bersama, mudah-mudahan abadilah mereka insya Allah. Penting apa tak penting? Penting. Seandainya engkau punya doa yang makbul, doamu makbul, tapi doamu cuma satu, jangan minta suami yang soleh. Enggak lah ibu. Karena kalau kau punya suami yang soleh, cuman kamu saja yang dapat menikmatinya. Jangan minta istri yang solehah, karena istrimu yang solehah cuman kau saja yang dapat. Tetanggamu tapi mintalah pemimpin yang adil. Itu bukan pesan Abdul Somad, pesan Imam Ahmad bin Ambal, pendiri mazhab Hambali, imam yang keempat, meninggal tahun 241 Hijrah. Kalau doamu cuma satu, pasti makbul. Mintalah pemimpin yang adil. Kalau lurah adil, satu kelurahan dapat rahmatnya. Kalau nagari adil, satu kenagarian mendapatkan rahmatnya. Kalau camatnya adil, satu kecamatan dapat rahmatnya. Kalau bupatinya adil, insya Allah satu kabupaten akan mendapatkan rahmatnya. Amin. Makanya ibu jangan lupa berdoa. Doa Ustadz Somad, kabarnya doa tuh mesti pakai bahasa Arab kalau dalam sembayang. Tapi kalau di luar sembayang, yang penting bahasa Arab tuh cuma ampe
A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sesudah itu pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Batak, pakai bahasa Melayu. Saya tidak bisa bahasa Arab, bahasa Jawa. Ya Allah, kau banyak mana yang mintakan anak pertama lomba laki, nang kedua lomba bini, nang keempat macam ambo ndak orang Minang lah Pak Ustaz, ambo orang Jawa. Apa ke bahasa Jawa? Iki wis perang-perang dino bojone rong teko wis ngalor ngidul ngetan piye ke ya Allah. Allah Maha tahu apa yang kita mintakan, tapi jangan lupa mintakan, berikanlah Solok Selatan ini pemimpin yang adil dan amanah. Jadikan kekuasaan jabatannya itu menolong agamamu ya Allah. Setuju? Ambo kok Ustad diminta meletakkan batu pertama. Berikut ini peletakan batu pertama rumah tahfiz Quran yang akan diletakkan oleh Ustadz Abdul Somad. Ambo letakkan batu pertama sampai kini indah bertambah-tambah. Tapi dengan jabatan, dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, baru 2 tahun lupa pula 379 rumah Quran sudah berdiri di setiap jorong yang ada di Solok Selatan. Hebatnya kekuasaan itu besti, hebatnya jabatan itu dipakai dia untuk yang baik, menolong agama Allah. Maka berdiri 379 rumah Quran, Ciek Jorong, Ciek Tahfiz Quran, Ciek Tahfiz Quran di Ciek Jorong. Tidak ada alasan orang Solok Selatan anaknya tak pandai baca Quran. Kalau tampek lain mungkin ditanya, anak kamu pandai baca Quran? Tak pandai. Tinggalnya di mana? Tak boleh ulun menyebut kabupaten lain. Mereka kana ya wak kan, menjaga kode etik jurnalistik. Di Kabupaten X ada di situ rumah tahfiz Quran, tidak ada. Apa yang ada? Karaoke. Apa yang ada? Biliar. Apa yang ada? Layar tancap. Pernah Ustadz Somad diundang ke situ? Pernah, tapi izin tak keluar. Tapi di Solok Selatan 2 tahun dinanti-nantikan. Acara akad nikah Ustadz Somad datang, acara bedah buku dengan ASN pegawai Pemda Ustadz Somad juga, tablik akbar 2 tahun Ustadz Somad juga. Untuk tahun 2024 udah di booking Pak Bupati tadi. Masya Allah, Masya Allah. Pak Bupati nan mengecek awak lo nan cameh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukurlah menjadi orang Solok Selatan. Kenapa? Karena setiap jorong ada tempat anak menghafal, membaca, menghayati, mengamalkan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nurahu wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Bapak-bapak, ibu-ibu orang Solo Selatan yang sudah memasukkan anaknya ke rumah Quran di setiap jorong, alhamdulillah. Yang belum memasukkan, yang belum mendaftarkan, yang belum mengantarkan, setelah tablik akbar ini akan mendaftarkan anaknya insya Allah. Yang lah ambo agiah tahu indak jua mendaftarkan inna ambo masih tainge tabayang takana ama ambo mantakan ambo ke surau sampai guru mengaji. Iko anak ambo namanya Abdul Somad, iko bareh satu kaleng gadang untuk guru mengaji, ndak dibayar bapiti zaman itu. Iko minyak lampu listrik alun masuk ke kampung. Sore-sore jam 6 kami lah membawa obor. Maka tadi waktu turun dari oto takana bana ambo 30 tahunan lalu membawa obor di kampung. Diduitkan balik tradisi itu di Solo Selatan. Belum pernah kabupaten lain menyambui ambo pakai obor kok. Kadang nampaknya bantuan obor di dake, rupanya listrik. Di siko obor tuh bana. Jadi sepanjang jalan tuh tadi Pak Bupati, Pak Wabub, ambo pulang ke kampung halaman ambo memori. Pandai orang Solo Selatan kau mengembalikan ambo memori masa lalu. Takanalah ambo masuk ketek bakaja-kaja membawa alif. Alif di atas, alif di bawah, i alif depan, o, a, i, u. Alif dua di atas, an, alif dua di bawah, in, alif dua di depan, on, an, in. Nan tahu lah tuo. Anak kini mana tahu bantu itu? Anak kini ndak membaca bantu itu lagi. Anak kini pakai ikro, a, a, bataba, tatata, basaba. Sore-sore jam 6 patang lah membawa alif-alif. Dipakaikan pulo lah kain. Memang bantu iko lah dulu di kampung. Kini ambo ceramah pakai sorban. Tapi di Sorok Selatan Ustadz sorbannya simpan masuk koper balik. Memang betul-betul pulang ke kampung alamat. Mengaji ke guru pakai obor. Pulang mengaji kaji ndak dapet lubang hidung hitam. Masuk asuk-asuk dari luar biasa. Apakah anak di Solo Selatan masih mengaji ke surau? Masih dibangunkan. Bedanya di kampung ambo sampai ambo dulu indah ada bupati yang membuatkan rumah tahfiz Quran. Guru mengajar aja surang lah, mengaji surang lah. Ndak ada bupati. Bupati nan punya kekuasaan, punya jabatan zaman Ustadz dulu. Mimda tema taya bawati meninggal sampai hatinya mati. Bupati zaman ambo dulu yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, tapi tidak peduli membuat tahfiz Quran, tidak peduli rumah tahfiz Quran, mati juga. Tapi kalau sampai dibuat 397 rumah tahfiz Quran, mengalirlah sampai hari kiamat pahalanya insya Allah. Amin. Bayangkan kalau Ciek Jorong Pak bara masyarakat awak 180.000 orang. Ciek Jorong tu bara penduduknya paling banyak, minimal paling sakete 200-300 orang. Berarti paling indah anak keteknya ada 200 orang. Paling indah anak keteknya ada 100 orang. Maka selamatlah anak-anak kita dari buta huruf Al-Quran. Boleh buka handphone masing-masing, tulis www.google.com. Apa yang kami tulis itu Ustadz? Jangan tulis UAS, kaluamu kuambo. Buta huruf Al-Quran di Indonesia. Kok kadang ambo pun tidak percaya pada data ambo surang. Berapa buta huruf Al-Quran di Indonesia sampai hari ini? Percaya tak percaya,
72% orang Indonesia tak pandai baca Quran. 72%. Artinya apa? Kalau ada 100 orang di siko, 72 orang tak pandai baca Quran. Kalau ada 100 orang di siko, handphone 72 orang tak pandai baca Quran. Tapi itu tidak terjadi di Solok Selatan. Di Solok Selatan satu orangnya pandai baca Quran. Anak muda kita narkoba, anak muda kita ganja, anak muda kita kena sabu-sabu, anak muda kita kena lem kambing. Tapi anak muda di Solok Selatan tadi membaca Quran, Allah, saya merasakan nikmat suaranya, makharijul hurufnya, bayati sobasikan hawan jaharkanya, idgham ikhfa gunnah qalqalah bila gunnahnya. Anak muda yang tampil ke depan. Kadang ditampil lain. Mohon maaf Pak Ustadz, acara kita tunda. Kenapa? Qorinya udah mam. Mohon maaf Pak Ustadz, acara kita tunda setengah jam. Kenapa? Qorinya pemain naturalisasi dari luar kabupaten. Ini anak kita sendiri. Dan tahun Ustadz Somad, musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi Sumatera Barat, yang menjadi tuan rumah tahun ini adalah Solok Selatan. Jadi memang kalau Al-Quran ini dijaga, Quran dibacakan di rumah, turun rahmat di rumah. Quran dibacakan di ruko, turun rahmat di ruko. Quran dibacakan di kantor, turun rahmat di kantor. Quran dibacakan di 379 rumah tahfiz Quran, maka turunlah rahmat di Solok Selatan insyaallah. Amin. Ya Allah, turunkan. Ketika saya katakan turunlah rahmat di Solok Selatan, semua jamaah bilang amin. Ada satu ibu-ibu diam aja. Pas ditanya dek kawan, mangga orang ndak nyabi amin, ambolah dapat rahmat. Rupanya nama lakinya Pak Rahman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, manga mato Ustadz kau dari tadi berkedip, mohon maaf. Mano tahu pas ado anak gadis di bawah terkedip ambo, mato ambo kau silau dek lampu. Tapi lampu kok enggak boleh juga dimatikan. Sebab kalau lampu kau mati, kamera kau kan nih duit, muka ambo nampak hitam. Nah, kau masuk ke YouTube ditonton orang, wah somat nan sasek kok, ayo hitam mukanya. Itu mah kok lampu itu tarang. Iku ambo jalekan supaya jangan sampai ada fitnah di antara kita. Iku ada anak gadis di bawah. Ustadz tu tadi waktu memandang ambo, iku matonyo gede. Padahal dek jale. Insyaallah ambo sadonyo ambo jalekan sejaleh-jalehnya. Iyalah Ustadz Somad enak. Ustadz katanya mengajarkan mari kita rendah hati tawadu. Tapi Ustadz sendiri sombong, pakai pentas, berada di atas. Beko selesai acara kok naik lan kate. Biar tahu rasanya. Apa rasanya Pak Ustadz? Basah. Enggak basah bana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Kadang kita ini menyangka orang itu enak karena kita tak bisa merasakan perasaan orang lain. Tapi insya Allah Bapak Ibu semuanya, kita ini sudah satu rasa semuanya insya Allah. Amin. Rasa apa? Entahlah. Pokoknya sama-sama merasa ingin dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Solok Selatan ini aman atau tak aman? Kalau memang Solok Selatan aman, kenapa pakai jeruji besi? Kenapa mesti ada TNI Polri? Kenapa mesti ada Babin Sababin Kamtipmas? Kenapa ada bapak-bapak dari Polres? Katanya aman. Karena orang jatuh cinta tak dapat membedakan mana Vespa, mana Kap 70. Iko kalau indak dikawal dek bapak-bapak polisi, indak ada jeruji besi, habis Ustaz Somad kok. Bayangkanlah, ambunan namo paling sayangkan kok kain kok hilang.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi investor-investor yang mau berinvestasi ke Solok Selatan, silakan datang. Ini aman, ini damai. Jangan gara-gara video ini nanti diputar. Jangan investasi ke Solok Selatan, bahaya. Ustadz aja pun dikawal. Ini dikawal dari pencinta-pencinta yang luar biasa. Allahu Akbar. Ambo tanya ke Pak Bupati, awak kok dima kini Pak? Kata Pak Bupati, kita sedang berada di alun-alun. Alun apa ala? Kalau di Jawa tuh ada nama tampe tanah lapang alun-alun namanya. Tampe urang bakumpul rame, eko pun ramai luar biasa. Sadonyo ada urang. Itu ndak lejale atok atau apa tuh? Aduh je urang dia teh. Masya Allah, tabarakallah. Hai guys. Nggak mungkin orang tua sanggup duduk di atas hato. Itu pasti anak muda. Betul? Kalau anak mudanya suko mendengar pengajian tablik akbar, insya Allah Solok Selatan 30 tahun akan datang tetap aman dan damai. Baldatun thayyibatun Rabbun ghafur. Manga Ustaz Somad semangat bana malam iko. Sebab anak-anak muda. Cuma kalau nanti mukum bukan orang tua sadunya. Ambo ceramah slow saja. Marilah kita beramal soleh. Mari kita beristighfar. Tapi dia anak-anak muda kok luar biasa. Ustaz Somad, janganlah sabi anak muda. Kami kolah tua. Nggak ada ambo cari orang tua. Iko amak kolah tua. Iko bukan tua, iko anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Sumangenya muda, betul? Jambara tadi ibu duduk di siko. Jam ampe. Allahu Akbar. Hujan-hujan. Itu menunjukkan sumangek mereka untuk duduk. Sebagaimana mereka sumangek mendengar tablik akbar. Sumangek di sop nampak tamu. Begitu pula lah malaikat sumangit memasukkan mereka ke dalam surga Jannatul Firdaus. Tapi kan nan ceramah Ustaz Somad, nan dia teh pentas Ustaz Somad, nan dia gi karpet Ustaz Somad, nan gambarnya paling gadang. Batu kalau gambar ambo tadi. Ustaz Somad, mangalo kami. Boleh jadi Ustaz Somad iko hatinya udah indah ikhlas lai. Dek apa? Dek ceramahnya ditonton orang, dipuji orang, dikomen orang. Ustadz Somad, profesor, doktor, mengambanglah bulu hidung. Tengok, gadang. Sampai lubang hidung itu segadang terowongan Minang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sepelekan orang. Iko banyak orang Selatan. Tidak hanya dari Solok Selatan, bahkan datang dari luar provinsi Sumatera Barat. Rupanya awak ladake Jambi. Ambo buka tadi Google, iko Jambi, iko Kerinci. Dulu kami ke Kerinci datangnya dari kota Jambi, jauh mana? Kalau tahu rancak dari Solok Selatan lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang datang dari manapun kemari, semua langkah kakinya bernilai ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah nampak tamu mengakui dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Sampailah inyo pulang ke rumah. Tapi nanti dihapus itu dosa, utang indah. Yang pulang dari situ wiswa ditagih di orang. Bila membayar utang, langkah nampak tamu menghapus utang. Nggak, dua ambu sabi bentuk itu. Siapa nyapui? Ustaz Somad. Fitnah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jangan berbangga dulu dengan satu jorong, satu rumah tahfiz. Ini menyelamatkan anak dari buta huruf Al-Quran. Anak-anak yang hafal Quran ini ke depan kita minta supaya dikirimkan ke Al-Azhar Kairo Mesir. Setuju? Asal setuju Bapak Ibu, Pak Bupati tinggal. Panjang umur Pak Bupati, panjang jabatannya dengan Pak Wakil Bupati,
kalau anak bapak hafal Quran 30 juz lulus, ambo yang akan menemani inyo basuo dengan Pak Bupati. Ingat janji ambo. Malam iko Pak Bupati, dulu ambo berjanji tahun 2023 kalau ada anak nan hafal Quran, ambo kan kawankan inyo kinilah tamat pesantren, inyo lah hafal Quran, ikolah masonyo awak kirim inyo akan pulang mendakwahkan Islam. Ambo heran, jauh sudah berjalan dari Sabang sampai Papua, alon ado kabupaten namambuwe rumah tahfiz Quran sebanyak Solok Selatan. Pailah cari. Nanado cek jorong, cek rumah tahfiz Quran yang dibangun Pemda maupun swadaya masyarakat. Carilah. Ambo penasaran, apa motivasi Pak Bupati membuat iko? Apa dasarnya? Ambo curiganya ini saran dari tim sukses Pak Ustadz. Apa saran? Apa motivasi? Apa dasar Bapak Bue cie jorong cie rumah tahfiz? Banyak orang nandak bisa memandikan jenazah, banyak surau nandak ada orang sembayang ndak mampu jadi imam, maka caranya adalah mendirikan rumah tahfiz Quran. Baru ambo paham, kita perlu pemimpin yang berpikir, pemimpin yang berakal. Kalau ada pemimpin bupati, gubernur, wali kota, camat dan kurang akal, minum ayaka, insyaallah bakanya insyaallah. Betul enggak? Iya pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang berpikir siapa yang akan memandikan jenazah, siapa yang akan menyolatkan, siapa yang akan jadi imam. Ustadz Somad tak sanggup untuk menjadi imam di setiap surau langgar musola. Dalam perjalanan dakwah, masuk waktu sholat, singgah ke musola, maju imam ke muka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah. Nggak tahunya ada ila, ada zai, ada lo, ada ja, kasadonyo jaja. Wahajal baladil amin. Dah bisiak lawak ke jamaah anak di situ. Manga lo imam ijazah kau nak maju. Nak ada orang lain yang pandai membaca Quran di kampung kau. Manga inyo juga nak maju imam ijazah kau. Ada jawab dari masyarakat. Kalau indah ada ijazah, kau indah ada orang sembahyang sih kau ya. Indah ijazah, kau lama kau ada orang sembahyang di surau kau. Itu tidak akan terjadi di Solok Selatan, karena setiap jorong ada anak yang menghafal Quran, ada anak yang membaca Quran. Tapi kita jangan pernah berpuas hati. Ini baru 2 tahun ke depan akan ada Islamic Center. Amin. Berikut ini pemencetan tombol peresmian Islamic Center Solok Selatan. Habis baterai. Tapi kalau untuk peletakan batu pertama jangan undang ambo. Ambo bagian peresmian aja. Berikut ini penandatanganan prasasti Islamic Center, TK Tahfiz Quran, SD Tahfiz Quran, SMP Tahfiz Quran, SMA Tahfiz Quran, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Solok Selatan di Islamic Center. Allahu Akbar. 2027 atau 2000 barala itu. 2027 ulang tahun Abdul Somad yang ke-50 tahun. Wah, tanda tangan. Ambo ndak ikut membangun, ambo tanda tangan sih. Pengguntingan pita memasuki Taman Islamic Center. Oh, indak lo putih, guntingnya tumpul. Saudaraku yang dimuliakan Allah, boleh bermimpi? Boleh. Orang yang tak pernah bermimpi, dia tidak pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Jangankan berbuat, mimpi aja takut. Bilonya berbuat. Ambo selalu bermimpi. Pemimpin-pemimpin, kepala daerah,
Ambo tidak ada kepentingan untuk Solok Selatan, tidak ada kepentingan ekonomi, tidak ada kepentingan politik. Ambo cuma ingin kalau berdiri Islamic Center, berdiri sekolah tahfiz Quran, berdiri sekolah ilmu Al-Quran, dikirim anak ke Mesir, Ustadz Somad dapat apa? Cuma satu, dapat amal jariyah. Anak-anak yang ada di Solok Selatan mandanga berita Ustadz Somad meninggal, dikirimnya untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan kirim kini pun tak coba. Kalau awak kirim Al-Fatihah untuk orang nan lama meninggal, pahalanya sampai. Kalau awak bacakan Fatihah untuk orang nan duit, itu artinya awak bertawassul kepada Allah dengan kemuliaan surat Al-Fatihah supaya orang itu sehat walafiat, panjang umur, sehat badan. Doakan Pak Bupati, Wakil Bupati bisa memimpin negeri ini. Maka apa nan ambo sampaikan tadi mudah ambo menyampaikannya. Tidak susah melalui birokrasi, meja, kantor, proposal. Tinggal datang berbisik. Siap kata Pak Bupati. Amin. Amin. Bunyi aminnya bantu anda yakin. Ustadz Somad iko, kami kok aminnya dalam hati Pak Ustadz. Amin kan tidak mesti jaleh Pak Ustadz. Amin kepada Allah, minta kepada Allah. Kalau awak berdoa dalam hati, Allah dengar apa enggak? Dengar. Allah maha mendengar. Lalu manga lu awak berdoa awak sabwi meyakinkan diri awak. Jadi ada juga orang berdoa enggak ada berbunyi. Orang berdoa enggak berbunyi. Ya Allah, sebenarnya banyak yang ku minta padamu, tapi rasanya tak perlu ku sebutkan satu-satu, karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Kalau ambo berdoa bunyi, apalagi di rumah ambo surang bunyi. Ya Allah, besok ambo kampai ke Sumatera Barat, jangan sampai ban pecah, jangan sampai masuk ke jurang, sehat-sehat walafiat. Kalaupun hujan, kalau bisa siang saya malam jangan. Berdoa itu berbunyi, ibu pun berbunyi juga, bapak pun berbunyi juga berdoa. Tapi bukan berarti kalau tidak berbunyi Allah tak tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hatimu. Mudah-mudahan Allah menjaga ibu semua. Bapak dijaga dari pelakor. Kancang baru. Yang belum berjodoh dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Banyak yang jomblo nih. Insya Allah yang jomblo-jomblo segera berjodoh dengan orang yang mengerti agama. Jangan nikahkan anakmu dengan orang yang tak peduli kepada agama. Kenapa? Karena kalau dia kaya, orang kaya mati. Orang miskin lebih cepat. Orang ganteng tua dulu. Top tua ompong peot. Tapi kalau dia beragama dengan baik, kalau dia jadi bupati, dipakainya jabatan itu untuk menolong agama Allah. Kalau dia jadi polisi, dipakainya baju seragam menolong agama Allah. Ibu jawab dengan jujur, boleh? Ibu mencari bapak-bapak polisi pakai seragam, iko bangga atau tidak bangga? Bangga. Lah dia ambil fotonya. Ambillah foto Ustaz Abu Somad. Posting ke Instagram. Ustadz begini kalian katakan radikal, memang kalian indak bauta. Betul. Kita sayang dengan negara kesatuan Republik Indonesia yang memproklamasikan negeri ini merdeka melawan Belanda. Soekarno, Hatta itu orang mah? Orang awak. Bangga enggak jadi orang awak? Orang awak bangga. Kini film ulama yang sedang viral ditonton oleh orang Indonesia, penonton teramai. Film yang paling ramai kini duo. Nampak tamu film hantu. Nang kedua film Buya Hamka. Dari mana Buya Hamka? Dari bumi Minangkabau. Negeri ini adalah negerinya
para ulama. Danaunya indah, bukitnya cantik, alamnya hijau, dan dari tanah ini lahir para alim ulama. Inyak Canduang, Inyak Jaho, Syekh Abbas Padang Lawe, ulama Syekh Abdul Karim Amrullah. Maka jangan sampai kita berutang nama. Dari mana? Ambo urang Minangkabau. Pandai baca Quran dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi ambo mulai tausiah jam 9:30, kini sudah 9:30 kurang 10. Ambo walaupun tidak mencaliak jam, ambo tahu bahwa ambo lah mengecek 60 menit, terasa dari kesemutannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, manga Ustaz Somad itu kalau tausiah matonya tajam mencaliak. Ambo mencaliak bara urang nan lah menguap. Ambo pandang ke kanan, ambo pandang ke muka, pandang ke kiri, indah ada orang Solo Selatan kona menguap. Heran ambo, di tempat lain baru 5 menit. Padahal dingin, abi hujan, di atas dingin, semennya lebih dingin. Bisanya sehat, lama mau bapiki, apa nama buat orang kau bersemangat sehat. Baru ambo tainge tadi dia lagi Pak Bupati ambo makan balui, punya makan balui kok hebat, energinya sehat. Dan orang nan makan balui kok insya Allah payah ditangkok licin. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menolong agama kau tidak selesai dengan ceramah, tidak selesai dengan tausiah, tidak selesai dengan khutbah, tidak selesai dengan tablik akbar. Di Siko memang ambolah bintangnya. Kalau ambo ceramah menggelegar, tapi turun dari Siko ada orang main judi di dalam gang-gang main judi, kelopak. Datang ambo ke situ. Kenapa main judi? Urus saja surgamu, jangan urus neraka kami. Ambo tidak ada kekuasaan, ambo tidak ada jabatan, ambo tidak ada pistol. Tapi kalau ambo polisi, ambo jadi Kapolres, ambo jadi Kapolda, ambo jadi Kapolri, tidak perlu khutbah, tidak perlu ceramah, tidak perlu tablik akbar, cukup dengan seragam dan pistol. Yang mau main judi silakan. Mau laga ayam, main. Anak-anak yang menghafal Quran kini, itulah yang akan jadi polisi nanti insya Allah. Anak-anak yang kini menghafal Quran, itulah yang akan menjadi Kapolres, Kapolda. Dia tolong agama Allah, dia selamatkan negeri ini dengan pistolnya. Salah satu yang membuat ambo semangat malam iko, sebab yang hadir iko yang masih aktif-aktif, yang pistolnya masih basi. Kadang di tempat lain ceramah awak datanglah orang, saya nih Pak Ustadz, Bapak saya polisi Pak Ustadz, pistol basi ala diambil negara. Jadi maksudnya ambola pensiun Pak Ustadz. Pistol masih ada, pistol air ada Pak Ustadz. Apalah bisa dibuat lain, tidak ada jabatan, tidak ada kekuasaan. Apa yang bisa saya lakukan Pak Ustadz? Istighfar aja lah Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Masukkan anak ke tahfiz Quran, jangan sampai anak tak bisa baca Quran. 2-3 hari orang lupa, apalagi kalau paketnya habis. Tapi kalau perda, peraturan daerah, anak yang tak bisa baca Quran tidak boleh masuk SMP. Bisa apa tak bisa? Bisa. Maka semua orang tua takut, daripada anak awak tidak bisa SMP, masukkan anak awak ke tahfiz Quran. Masukkan perda, peraturan daerah, anak yang tak bisa baca Quran tak boleh diterima di SMP. Yang membuat peraturan siapa? DPRD. Yang memilih DPRD siapa?
kedaulatan tertinggi di negara demokrasi di tangan rakyat. Inilah yang paling berkuasa. Orang-orang yang berkuasa ini memilih, mencoblos, pilih orang peduli kepada rumah tahfiz Quran, pilih orang yang peduli kepada Islamic Center. Insya Allah negeri ini akan terjaga, terpelihara. Betul. Kalau ada yang curang macam-macam, Pak Kajari sudah siap. Kalau ada yang macam-macam, Ketua Pengadilan Negeri sudah siap. Kalau ada yang macam-macam, Pak Polisi sudah siap. Mereka siap menjaga perampok maupun menjaga ustadz. Perampok dijaga biar jangan lari, ustadz dijaga biar jangan sampai ada yang menarik-narik baju ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menjelaskan supaya jangan sampai nanti ada yang bingung kalau keluar perda. Apa urus anak kami? Anak-anak saya, biarkan dia mabuk, biarkan dia sakau, biarkan dia tak pandai mengaji, bukan urusan kamu. Oh, jadi pemimpin itu urusannya dari mulai Solok Selatan sampai titian Siratal Mustaqim sampai akhirat. Latus alunna yauma izin anin. Kalau jadi bupati Solok Selatan, rakyatnya 180.000, 180.000 ini pandai mengaji, pahalanya berlipat ganda mengalir ke bupati, ke camat-camat semuanya. Amin. Tapi kalau 180.000 ini jahat, maksiat, dosa, judi, zina, pelakor, maka bupatinya juga dapat dosa 2 kali lipat. Jadi pemimpin itu enak apa tak enak? Bingung jamaahnya, enak apa tak enak? Enak apa tak enak? Kalau dia beramal soleh macam ini, nih malam ini tidak ada anak muda Solok Selatan yang pacaran, bonceng-bonceng cewek, tak ada. Besok malam kita jalan ya Beb? Tidak, besok pengajian. Terus jalannya kapan? Habis pengajian kita jalan. Apalagi jembatannya tadi cantik, luar biasa. Jembatan mantap kan? Di Tampek lain orang takwi lewat di jembatan. Apa? Hantu. Tapi di Solok Selatan hantu pun takwi mencari jembatan tuh. Pas dicari dek hantu, ndak usah awak di siko, rancak bana kau. Ambo lamo tepu kau itu. Lah ambo pagang handphone ambo ingin ambo rekam. Ingin mau rekam jembatan cantik. Taingi ambo pesan orang, kalau dakek Pak Bupati jangan main handphone, ndak boleh. Disiplin, tak boleh main handphone. Kini awak main cek ke orang, apa nak awak kecekan, ndak tentu dia orang. Apa? Ada di handphone. Mengamuk awak berang. Kenapa nih? Di fotonya ada orang ngamuk-ngamuk gitu. Handphone ini luar biasa. Tapi malam iko sado handphone iko insya Allah masuk surga aja urang-urangnya sekalian. Sebab handphonenya dipakai. Oh, handphone ini, itu handphone buku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan ini ke masyarakatnya sudah, ke Bapak Bupati, Wakil Bupati, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Ninik Mama, adat istiadat mesti awak jago basamo, sebab ini bumi basandi. Adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Ada orang Minangkabau nan indak manutui rambut, ndak adu. Iko Tampek padusi sadonyo, ada juga beberapa laki-laki. Iko oh lah campur-campur. Apa maknanya? Kita menjaga ini. Bapak Ibu siap mengawal anak-anak kita tetap pandai mengaji? Siap menjaga anak-anak tidak pacaran? Ya Allah, sado anak-anak Solok Selatan yang pacaran, malam iko berkumpul lebih ampe 10 orang, lebih ampe rati orang, lebih ampe 1000 orang, doanya terkabul. Sadonan pacaran putuikan ya Allah. Putuikan ya Allah. Selesai. Sampai hati Ustadz sama. Kami sudah pacaran 5 tahun Pak Ustadz. Apa? Pacaran 5 tahun? Kalau ada padusi cewek mau pacaran 5 tahun tidak nikah-nikah, itu sama dengan iklan roti nan ada di TV. Dibuka, dicelupin, dijilat, indak dimakan-makan.
Nggak boleh sabit mereknya beko iklan gratis. Jalan. Besok hari Sabtu, besok sore dia sudah datang. Bunyi knalpotnya, beb 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 beb. De alun dape. Beb 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 beb. Beb, kita jalan ya. Tapi orang Solo Selatan tidak akan malapeh anak gadisnya. Iya kan, Bo? Bapak pun juga tegas. Ustaz Somad sudah ngasih tahu, selangkah kaki saya masuk surga. Karena anak saya sudah hafal Quran. Tapi kalau ada anak gadis saya dibawa laki-laki tak mahram, sebelah masuk neraka. Sekali tidak. Berjalan sebantasnya, Pak. Kami bali mie ayam beko. Kami balikan apa mie ayam pakai bakso. Ambolah. Tapi bapak naniko tegas. Sekali tidak. Mie ayam? Tidak. Bakso? Tidak. Datang ibu dari dapur. Gila, Pak. Awak dulu lebih parah dari itulah. Aduh, hancur dunia persilatan. Jadi bapak dengan ibu mesti kompak menjaga anak-anak awak. Siap? Bisa? Jangan ada lagi anak gadis yang dinikahkan dengan kemarahan. Mestinya dengan kelembutan. Tadi waktu acara pernikahan anak Pak Bupati, semuanya senyum, semuanya ketawa, semuanya bahagia. Tapi ada di tempat akad nikah, wajah mertua macam jeruk purut dipijak gajah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan berang. Dek apa? MBA, married by accident. Nikah Januari, bulan Mei lahir anak. Makin berang. Tidak berani mengundang Ustadz. Ustadz Batanyo, anaknya lahir Mei. Iya. Nikahnya kapan? Januari. Pas ditanya kok cepat kali. Kata dokter, ini edisi minimalis. La haula wala quwata illa billah. Kalau ada perempuan yang mau dibonceng keliling-keliling, pulang pagi, masuk angin, gembong, yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Perempuan. Masih mau? Mau jual? Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi Pak Ustadz, kami ini orang tak baik, kami ini pernah buat dosa, kami ini pernah buat maksiat. Siapa yang tak pernah berdosa, guys? Semua kita ini pernah buat silap salah dan dosa. Ustadz Somad pernah buat dosa. Dosa saya banyak, menghabiskan paket Bapak Ibu. Ini yang datang malam itu, ambo sebenarnya lacok mendengar ceramah Ustadz Somad kok. Mangati boyo malam kok, ambo ingin mencari mau orang nama abikan pakai ambo 3 giga tuh. Oh, ikonya orangnya. Ternyata lebih putih dari aslinya. Ambo saya menyebut itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita berbahagia malam ini karena Allah, karena Rasulullah, karena rumah tahfiz Quran, karena cita-cita kita di masa akan datang. Mudah-mudahan diwujudkan Allah lah hendaknya, insyaallah. Amin. Tapi kalau malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Dapat pemimpin tak peduli kepada Quran, tak peduli kepada tahfiz Quran, tak peduli kepada tabligh akbar, tak peduli kepada masyarakat. Dunia sudah kiamat. Hidup di dalam tanah lebih baik daripada di atas tanah. Betul? Terserah jamaah, bilang betul pun ambo tarui kan, bilang tak betul pun ambo tarui kan juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jamaah jalannya penuh, toko pun penuh, semuanya melimpah ruah, ujungnya tak nampak lagi. Air itu tetap juga memancar-mancar. Luar biasa. Balon-balon belum laku semuanya lagi. Orang Solo Selatan, anak dibawa pengajian, nandak talok lalok anak, nah menangis balikan balon. Tapi dek dingin ndak lo menangisnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara saya yang datang berdagang malam ini, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezekinya. Kita kalau membeli barang saudara kita bukan karena ingin membuat dia kaya raya,
tapi paling tidak dia bisa makan. Maka jangan tawar warung tetangga sebelah. Ini berapa, Bu? 15.000, 2.000 ya. Untung ibu kau baik dari Solok Selatan. Kalau tempat lain diagihnya pisau, bunuh aja, bunuh. Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bangkitkan ekonomi umat. Ini tanah Solok Selatan subur. Di sini dulu kebun kopi, Ustadz. Kopi luas. Mana kopi itu? Dibakar di orang Solok Selatan. Mengapa dibakar? Sebab mereka benci kepada Belanda. Belanda buka kebun kopi, maka saat itu ada rodi, ada kerja paksa. Saat mereka mengamuk, mereka bakar, mereka benci ketidakadilan. Padahal apalah salah kopi? Dan salah kan Belanda kan? Tapi orang Solok Selatan ini kalau sudah benci, bukan cuma jo Belandonya sama kopi. Ada Belanda dan inyo ndak benci, terong Belanda. Ambo berang bana jote Belanda kau Pak Ustad. Itu terong Belanda, itulah dek berang tu ambo buat jus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarahan kita karena Allah, marah karena perbuatan keji dan mungkar. Tapi sesudah orang itu berhenti, kita tetap sayang. Marah bukan karena orangnya, tapi karena perbuatannya. Kalau perbuatannya sudah hilang, kita marah karena dia minum khamar, kita marah karena dia berzina, kita marah karena dia berjudi. Kalau dia sudah tobat, dia adalah saudara kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hebat tablik akbar tadi malam. Hebatnya helemamu hilang kan. Hebatnya tablik akbar di Solok Selatan bukan saat ini, tapi besok sholat subuhnya ramai. Siap meramaikan sholat subuh? Pulang dari Siko langsung lalok supaya tidak terlambat sholat subuh. Yang habis pengajian sembahyang subuh jam 7. Ditanya dek malaikat, kenapa terlambat sholat subuh? Dek Ustadz Somad, ambo jo nang kanai. Pulang dari Siko langsung lalok. Ambo tidak bisa langsung lalok Pak Ustadz. Pulang dari Siko singgah ke warung Bali Antimo. Makan cie, langsung lalok. Jangan cie papan. Kalau satu papan dimakan, itu bangunnya Idul Adha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara don sana ambo kasadonyo nan ado di Solok Selatan dibagi rezeki yang halal supaya bisa berkurban. Yang sudah membayar kurban alhamdulillah, yang belum membayar kurban dibukakan Allah pintu rasakinya, yang bakhil-bakhil dibukakan Allah pintu liang lahatnya. Jangan diaminkan. Mengapa diaminkan? Kalau diaminkan matinya. Didoakan supaya terbuka pintu rasaki bersedekah berinfaknya insyaallah. Amin ya rabbal. Di akhir majlis mari awak sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Solok Selatan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pak Bupati, Wakil Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, DPRD panjang umur sehat badan. Dijadikan Allah kekuasaan mereka ini menjadi amal soleh. Dijadikan Allah ini menjadi amanah. Dijadikan Allah kita bersama dalam iman. Illalladzina amanu wa amilus solihati. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majlis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita.
tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridhan illa syafaita, ado jamaah kami nan sakit angke penyakitnya sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab ya Allah. Wala aziban illa zawajta, yang lajang yang gadis jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabta, yang sudah menikah berikan anak yang soleh dan solehah. Wala musafiran illa wasalta, yang musafir sampai ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala mumtahinan illa najahta, yang ikut ujian perguruan tinggi, yang ikut ujian PNS, yang ikut ujian pegawai, luluskan dengan nilai terbaik supaya dapat rezeki yang halal dan barokah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan Solok Selatan, jadikan Sumatera Barat, jadikan negara kesatuan Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma wafiq ulata umurina, Bapak Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Kajari, Kapolres, Dandim, berikan mereka istiqomah iman dan Islam. Jadikan kekuasaan yang kau titipkan di ujung jari mereka sebagai amal soleh untuk menolong agamamu ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina amak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua saudara-saudari don sana ambunan tibo malam iko ampunkan silap salah dosanya ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami datang, saat malaikat maut mencabut nyawa, kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian Bapak Ibu. Pulang dengan tenang, jaga kebersihan, jaga ketertiban, jaga sholat subuh berjamaah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.